Halo, salam semangat. Jumpa kembali di video pembelajaran Matematika SMA. Di video kali ini kita akan belajar materi panjang vektor. Jadi simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai operasi aljabar vektor di ruang 2 dan juga di ruang 3. Nah, sekarang kita akan belajar materi panjang vektor di ruang 2 dan juga di ruang 3. Jadi yang pertama kita akan lihat materi panjang vektor di ruang 2. Nah, misalkan kita memiliki vektor A dengan elemen X dan Y, memiliki panjang vektor. Nah, ini dibaca vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, untuk menentukan panjang vektor di ruang 2, ini notasi dari panjang vektor ya. Ingat dibaca panjang vektor A. Rumusnya itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, semua elemen dari vektor A dikuadratkan dalam akar. Nah, apabila kita memiliki titik, misalnya jika diketahui titik P dengan komponen X1, Y1, kemudian Q, X2, Y2. Maka untuk mencari vektor PQ didefinisikan sebagai, nah ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Mencari vektor PQ caranya adalah vektor OQ dikurangi vektor OP atau titik Q dikurangi titik P ya. Jadi elemennya X2, Y2 dikurangi dengan X1, Y1. Dengan nanti X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Nah, untuk menentukan panjang vektor dari vektor PQ ini, jadi panjang vektor PQ itu caranya akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Jadi sama ya, karena ini vektor PQ-nya ini, maka untuk mencari panjang vektornya tinggal dikuadratkan dalam akar. Ingat notasi panjang vektor ini. Ada tanda seperti harga mutlak ya. Nah, kita akan lihat untuk rumus panjang vektor di ruang 3. Jadi, misalkan kita memiliki vektor A dengan komponennya X, Y, dan Z, maka memiliki panjang vektor. Jadi, ini panjang vektor A. Itu rumusnya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sama rumusnya dengan di ruang 2 ya, hanya penambahnya di sini komponennya yaitu Z. Nah, begitu juga jika kita memiliki titik, misalkan titik P dengan komponen X1, Y1, dan Z1, kemudian Q, X2, Y2, dan Z2, maka vektor PQ dapat didefinisikan sebagai vektor OQ dikurangi vektor OP, atau titik Q dikurangi titik P, yaitu X2, Y2, Z2 dikurangi X1, Y1, Z1. Sehingga komponen yang sama dikurang, yaitu X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Sehingga untuk mencari panjang vektor PQ sama, yaitu akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal dari panjang vektor. Untuk soal yang pertama, tentukan panjang vektor A dengan komponen 7 dan negatif 3. Ini adalah vektor di ruang 2, dan bentuk dari vektor ini adalah vektor kolom ya. Nah, jadi penyelesaiannya, jadi vektornya ini adalah 7 dan negatif 3, maka panjang vektor A, itu rumusnya tadi, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sebagai X di sini 7 dan Y-nya negatif 3. Jadi kita substitusikan ke rumusnya. Jadi panjang vektor A sama dengan akar 7 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Kita cari nilai kuadratnya, jadi 7 kuadrat sama dengan 49, kemudian negatif 3 kuadrat sama dengan 9, maka panjang vektor A sama dengan akar 49 ditambah 9 adalah akar 58. Akar 58 tidak bisa disederhanakan ya, jadi kita cukup tulis sampai di sini. Nah, jadi kesimpulannya, panjang vektor A itu adalah akar 58. Gampang ya?
Selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan panjang vektor U. Nah, ini dalam bentuk kombinasi linier. 2i dikurang 8j ditambah 7k. Nah, walaupun dalam bentuk kombinasi linier, itu pengerjaannya sama seperti rumusnya. Ingat saja bahwa komponen I ini adalah X, kemudian komponen J ini adalah Y, dan komponen K ini adalah Z. Sehingga penyelesaiannya menjadi vektor U-nya ini. Ya, jadi panjang vektor U sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Karena ini vektor di ruang 3 ya. Nah, jadi kita substitusikan nilai X, Y, dan Z-nya menjadi panjang vektor U sama dengan akar X-nya di sini 2, kemudian Y-nya negatif 8, dan Z-nya 7. Sehingga kita cari nilainya 2 kuadrat sama dengan 4, kemudian negatif 8 kuadrat sama dengan 64, dan 7 kuadrat sama dengan 49. Sehingga panjang vektor U sama dengan 4 ditambah 64 sama dengan 68 ditambah 49 sama dengan 117. Nilai 117 bisa kita sederhanakan ya. Ini 117 sama dengan 9 dikali 13. Sehingga nilai dari panjang vektor U ini adalah akar 9-nya kita bisa cari nilainya 3 dan akar 13-nya tetap. Jadi panjang vektor U sama dengan 3 akar 13. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Diketahui titik K 2, negatif 1, dan 3, dan L 5, negatif 3, dan 6. Tentukan panjang vektor 3KL. Ya, jadi yang diminta panjang vektor dari vektor 3KL. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya, ini berarti vektor di ruang 3. Jadi, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan cari dulu vektor 3KL. Ya. Ingat rumus mencari vektor KL itu titik L atau vektor OL dikurangi vektor OK ya. Karena di sini dikalikan dengan skalar 3, berarti kita tulis aja skalarnya di luar. Jadi 3 dikali vektor OL dikurangi vektor OK. Di mana vektor OL-nya atau titik L itu elemennya 5, negatif 3, dan 6 dikurang dengan OK dengan titik K 2, negatif 1, dan 3 ya. Sehingga menjadi 3 dikali, nah ini elemen yang sama, X-nya kita kurangkan, jadi X2-nya 5, X1-nya 2, jadi 5 dikurang 2, kemudian elemen Y2 dikurangi Y1, negatif 3 dikurangi negatif 1, koma, elemen Z-nya Z2 dikurangi Z1, Z2-nya 6, Z1-nya 3, jadi 6 kurang 3. Sehingga hasilnya 3 dikali 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 2. Dan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, jadi vektor KL-nya ketemu 3, negatif 2, dan 3. Sekarang ini kita kalikan dengan skalar 3. Ini menjadi 9, negatif 6, dan 9. Nah, jadi inilah vektor 3KL. Selanjutnya kita akan cari panjang vektornya. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus panjang vektor ruang 3. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. X-nya 9, Y-nya negatif 6, dan Z-nya juga 9. Sehingga panjang vektor 3KL menjadi akar 9 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hasilnya akar 81 ditambah 36 ditambah 81. Sehingga 81 ditambah 36 ditambah juga 81 hasilnya adalah akar 198. Nah, akar 198 bisa kita sederhanakan. Ini 198 adalah 9 dikali 22 ya. Jadi, akar 9 bisa kita cari, nilainya adalah 3, dan akar 22-nya tetap. Nah, jadi panjang vektor 3KL ini adalah 3 akar 22. Jadi, ketika ketemu soal seperti ini, kita cari dulu
nilai dari vektor yang di dalamnya, baru kita cari panjang vektornya. Oke? Contoh yang terakhir, ya, ini vektor di ruang 2. Diketahui vektor A dengan elemen 2 dan 3, kemudian vektor B dengan elemen 1 dan negatif 2. Tentukan panjang vektor A ditambah 2 kali vektor B. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Jadi kita akan selesaikan dulu atau kita cari dulu nilai dari vektor A ditambah 2 kali vektor B-nya ya. Baru terakhir kita cari panjang vektornya. Jadi untuk penyelesaiannya, kita cari vektor A ditambah 2 vektor B. Nah, vektor A-nya adalah 2 dan 3, ditambah dengan 2 dikali vektor B. Nah, berarti vektor B-nya dikalikan dengan skalar 2 ya. Jadi 2 dikali vektor B-nya 1 dan negatif 2. Kita akan selesaikan perkalian vektor B-nya dengan skalar 2 dulu. Ya, menjadi 2 dan 3. Ini tetap vektor A-nya ditambah ya. 2 dikali 1 sama dengan 2 dan 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Nah, sampai di sini kita jumlahkan yang sejenis. Jadi X-nya ditambah dengan X. Jadi 2 ditambah 2, kemudian Y-nya ditambah dengan Y, 3 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah 4 dan negatif 1. Nah, inilah vektor dari vektor A ditambah 2 kali vektor B. Selanjutnya baru kita cari panjang vektornya. Jadi ini sebagai X dan juga ini sebagai Y ya. Panjang vektor A ditambah 2 kali vektor B sama dengan akar 4 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar 4 kuadrat sama dengan 16 dan negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga panjang vektor A ditambah 2 vektor B itu sama dengan akar 17. Wah, gampang ya. Nah, jadi intinya untuk menentukan panjang vektor, kalian ingat rumus yang tadi bahwa ketika panjang vektor di ruang 2 itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian panjang vektor di ruang 3 sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian apabila kalian menemukan soal seperti ini, kalian kerjakan dulu operasi vektornya, baru kalian tentukan panjang vektornya. Oke? Nah, semoga video pembelajaran mengenai panjang vektor bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Jadi selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.